Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu juga tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seseorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan kepada lawan-lawannya bahwa ia memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan dari Mesias yang dijanjikan itu. Karena itu mereka membenci Yesus yang dianggap telah mengganggu organisasi dan aturan-aturan mereka. Mereka meminta kesaksian darinya untuk menguatkan pengakuannya. Yesus merendahkan diri dalam responnya akan permintaan orang-orang itu dengan menunjukkan bukti-bukti. Kita sering berpikir bahwa diri kita lebih baik dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Yesus memberikan penjelasan mengenai keadaan dirinya tanpa ada sedikit pun kepalsuan di dalamnya. Kesaksiannya itu benar meskipun hukum biasanya mengabaikan kesaksian seseorang mengenai dirinya sendiri.
Kristus juga mengakui kebenaran itu ketika ia mengatakan, "Kalau aku bersaksi mengenai diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah sah." Ia tidak perlu membela dirinya karena yang lain sudah memberikan kesaksian untuk dia, yaitu Bapanya yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk memberitakan tentang Kristus di antara manusia. Sang pendahulu ini menyaksikan akan Kristus dan pelayanannya sebagai imam dan peranannya sebagai hakim. Akan tetapi Mahkamah Agama itu meragukan Yohanes dan juga kesaksiannya mengenai Yesus. Yohanes bab 1 ayat 19-28. Kesaksian Yohanes bukanlah menjadi faktor yang memotivasi Yesus dan juga bukan yang menjadi sumber inspirasi bagi Yesus. Tetapi Yesus memang sudah sebagaimana adanya Ia sejak kekekalan. Karena ketidakmengertian manusiawi, Yesus menerima kesaksian Yohanes Pembaptis sebagai dukungan yang lebih lanjut akan kebenarannya. Yohanes Pembaptis tidak melebih-lebihkan ketika ia menjelaskan bahwa Yesus adalah anak domba Allah dan pemberi Roh Kudus. Yohanes Pembaptis adalah lampu yang menyala di malam hari yang mengumpulkan sekelompok pengikut yang mengelilingi dia untuk mendapatkan penerangan. Tetapi ketika matahari itu terbit di dalam pribadi Yesus, lampu itu tidak dibutuhkan lagi. Yesus sendirilah yang menjadi terang dunia dengan energi yang tidak pernah habis. Sebagaimana matahari memberikan kehidupan dan pertumbuhan bagi dunia ini, demikian juga Yesus mencurahkan kehidupan rohani dan kasih. Kesembuhan dan pengusiran roh jahat yang dilakukannya menunjukkan kemenangan dari terang atas kegelapan. Ditenangkannya badai dan dibangkitkannya orang yang sudah mati merupakan bukti keilahiannya. Karyanya memiliki keselarasan dengan Sang Bapa. Ia menggenapi pelayanannya di kayu salib, dan dengan kebangkitannya ia mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka yang meminta. Karya Allah akan digenapi di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membangkitkan orang mati dan menghakimi dunia. Tidak ada perbedaan antara Bapa dan Anak di dalam kegiatannya. Sebagaimana Bapa masih bekerja sampai hari ini, demikian juga Sang Anak. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sendiri mengangkat suaranya kepada kita untuk mendengar penegasan yang agung itu, yakni, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius bab 3 ayat 17. Tidak ada seorang pun manusia yang mendapat kesaksian yang demikian kecuali Yesus, yang selalu hidup sesuai dengan perkenanan Allah. Anak yang terkasih itu penuh dengan kasih dan kemurnian yang sejati. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak mengenal Allah. Mereka sudah gagal dalam mendengar suaranya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka belum melihat wajahnya dengan jelas di dalam penglihatan atau mimpi-mimpi. Semua wahyu yang terdahulu tidaklah sempurna karena dosa-dosa mereka sudah memisahkan mereka dari yang kudus itu. Sebagaimana Yesaya sudah berseru ketika ia melihat ujung jubah Allah di dalam bait suci, "Celakalah aku binasa, karena aku orang yang najis bibir." Bukti dari ketulian rohani mereka dan kurangnya pemahaman mereka adalah penolakan yang mereka lakukan kepada Kristus
firman Allah yang berinkarnasi. Orang yang berpikir kalau dia memahami firman Allah tetapi menolak Kristus yang adalah firman Allah itu, membuktikan bahwa ia belum menerima wahyu yang asli atau ia tidak sungguh-sungguh memahaminya. Saudara-saudari yang terkasih, manusia di zaman Perjanjian Lama menyelidiki kitab suci, berharap untuk mendapatkan kehidupan kekal. Akan tetapi mereka justru menemukan huruf-huruf hukum Taurat yang mati, dan mereka kehilangan janji-janji yang menunjuk kepada Sang Mesias, bahkan meskipun nubuatan mengenai hal itu tidak terhitung banyaknya di dalam Perjanjian Lama. Mereka lebih memilih pikiran-pikiran, penafsiran, dan prinsip-prinsip mereka sendiri, dan tidak bisa memahami bahwa Kristus adalah firman Allah yang terakhir bagi mereka. Yesus menunjukkan kepada mereka alasan dari penolakan yang mereka lakukan, yakni tidak menghendaki Allah sebagaimana Dia yang sesungguhnya. Mereka membenci Kristus dan kehilangan kehidupan kekal, melewatkan tujuan dari iman dan kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah, ada seorang tukang batu yang melihat seorang pejabat yang naik mobil mewah, lalu ia berandai-andai jika bisa menjadi seperti pejabat itu. Wah, betapa bahagianya dia. Dan harapannya itu didengar. Jadilah dia pejabat tinggi yang disegani, dihormati, dan pergi kemana-mana naik mobil mewah. Suatu hari saat turun dari mobilnya, matahari bersinar amat terik sehingga dia kepanasan. Batinnya, matahari lebih hebat dari saya. Saya bisa kepanasan begini. Mendingan saya jadi matahari saja. Harapannya didengar lagi. Jadilah dia matahari. Wah, dia sangat senang bisa menyinari bumi dengan panasnya. Pokoknya tidak ada yang tahan dan tidak ada yang bisa melawan. Saat dia sedang asik menyinari bumi, lewatlah awan yang menutupi sinarnya. Dia lalu mengomel, "Kurang ajar awan ini. Dia lebih hebat karena bisa menutupi cahayaku. Saya mau jadi awan saja." Maka jadilah dia awan. Tapi tidak lama kemudian dia ditiup pergi oleh angin. Waduh, saya kalah sama angin. Angin ini kuat sekali. Lebih baik saya jadi angin, bisa menghembus semua hal di dunia ini hingga tiada yang sisa. Maka dia menjadi angin puyuh. Tetapi saat sedang beraksi, ternyata ada satu benda yang tidak bisa ditembusnya, bahkan bergerak pun tidak. Itu adalah batu besar. Wah, batu ini lebih kuat dari saya. Tidak bergerak sedikit pun. Saat saya hembus, saya mau jadi batu besar saja. Akhirnya dia pun menjadi batu. Tetapi tidak lama kemudian ada yang menghantamnya. Rupanya ada tukang batu yang sedang berusaha menghancurkannya. Maka akhirnya orang yang menjadi batu itu hancur dalam ketidakpuasannya. Saudara-saudari yang terkasih, pesan moral dari cerita ini, bersyukurlah dalam segala hal. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang Maha Kuasa sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Berkat, rahmat, dan rezekinya untuk kita yang beriman dan rendah hati. Jika kita sombong ingin jadi yang terbesar, dihormati, dipuja-puji, dan disanjung tinggi, maka cepat atau lambat kita akan hancur berkeping-keping. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan hati-Mu dengan tulus ikhlas, agar dapat merayakan Paskah dengan hati yang murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
Yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.